bodo amat. Yang mana biasanya kita itu pastinya merasa gak enakan terhadap orang lain. Selalu takut dinyirin lah, takut dibacotin. Sedangkan omongan orang kan pastinya belum tentu benar terhadap kita kan. Betul sekali. Biasanya juga kita memiliki rasa minder, insecure karena seringkali para tetangga itu menyocok-nyocokkan kita dengan orang lain begitu biasa. Iya, namanya juga kan berkehidupan sosial. Nah, di sini kita akan mengupas beberapa masalah-masalah atau mindset orang lain terhadap kita. Nah, mungkin di sini kita juga akan memberikan beberapa pandangan dari beberapa teori yang ada di buku-buku yang sudah kita pelajari begitu. Biasanya ada satu kesalahan yang kerap kali kita lakukan, terlalu takut untuk meluruskan apa yang salah karena bukan tanpa alasan, melainkan kita terlalu takut untuk dibenci oleh orang lain. Bukankah kita sebagai makhluk sosial yang mana saling mengingatkan, saling tolong menolong, bahu membahu? Terus bagaimana kita meluruskan seseorang yang jalannya sudah tidak lurus lagi, dengan langkahnya sudah tidak lurus lagi dengan lorong-lorong? Nah, akhirnya dari sini gua pun bertanya-tanya, emangnya salah ya kalau misalnya kita punya pesona yang berbeda atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kontradiktif dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kenapa orang suka nyinyir, dan gua juga bakal ngejelasin strategi dan mindset yang biasa kita lakuin supaya kita bisa bodo amat sama orang lain yang sebenarnya kagak penting-penting banget. Apakah omongan ini kagak penting? Belum tentu juga. Maka ya simak aja video ini sampai akhir. Marilah kita mengkaji bersama-sama seni hidup bodo amat. Jangan takut, jangan bimbang. Tonton video ini, jangan di-skip bang. Bukankah kita hidup sebagai makhluk sosial? Manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Jika ada yang berargumen bahwa saya bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain, penulis mungkin berpikir bahwa pemilik argumen tersebut terlalu congkak dan angkuh yang tak mau menyadari betapa pentingnya orang lain dalam hidupnya. Yang kedua, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hidup ini terlalu egois jika kita hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri tanpa menengok kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk berjalan beriringan dengan damai, bukan saling mengungguli dan saling menjajat satu sama lain. Bagaimana meluruskan seseorang yang langkahnya sudah tidak sesuai? Menjaga hubungan antar sesama manusia memanglah sangat penting. Tapi bukan berarti ketika kita menyaksikan seseorang keluar dari koridor kebenaran, yang kita lakukan hanyalah diam 1000 bahasa. Tak berani untuk menegur dan memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Agama kita Islam tak mengajarkan hal yang demikian. Malah sebaliknya, agama menuntut kita untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam kondisi apapun dan tak memandang serta sosial yang kita miliki. Apakah kita harus takut pada sebuah kesalahan? Menurut riset yang telah kami temukan di Left Ed Kumparan, jangan takut atau malu dengan rasa takutmu. Rasa takut yang datang dalam situasi ini menjadi salah satu bentuk emosi yang wajar. Kekhawatiran tentang membuat kesalahan justru mengingatkan bahwa kamu berada dalam situasi yang menantang.
Jangan jadikan ini sebuah hambatan untuk berkembang. Kamu bisa hadapi ini dengan memberikan sugesti pikiranmu dengan hal-hal positif, membuat planning cadangan hingga sharing untuk minta pendapat dengan rekan kerja dan orang terdekat demi meminimalisir kesalahan tersebut. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut akan sebuah kesalahan? Penting untuk memahami bahwa kesalahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Bahkan, orang-orang yang paling sukses dalam berbagai bidang hidup melakukan kesalahan. Kesalahan adalah cara otak kita belajar dan berkembang. Melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar adalah langkah pertama dalam mengatasi rasa takut akan kesalahan. Yang ketiga, cara kita bodo amat pada omongan orang lain. Di sini kami itu sedang menemukan riset yang paling mudah untuk kita ambil kesimpulannya, yaitu cara kita bodo amat terhadap omongan orang lain. Ya. Di sini kita itu bisa dengan tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Bisa dengan kalau emang itu bersifat positif ya baik untuk kita, itu bisa kita ambil. Pada dasarnya kita tuh gagak bisa ngendaliin pikiran dan perilaku orang lain. Nah, ini insting banget kan? Kecuali ya kalau misalnya lu bisa hipnotis, ya nggak bisa lu ngendarain pikiran orang lain. So, ketika lo dinyinyirin oleh orang lain, ketika lo kena sisanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat lo tersinggung, ya sebenarnya sih kita itu bisa biasa aja gitu. Bener sih, emang pertanyaan kayak gitu bikin stres ya, karena itu kayak semacam tuntutan sosial dan masyarakat, dan itu jadi status sosial lu doang. Nah, menurut gua hal pertama yang bisa lo lakuin adalah menanamkan mindset yang motivator. Ya mindset apa? Tuh kan mindset bahwa dunia itu enggak hitam putih cuy. Bahkan hal yang kontradiktif aja itu bisa lo lakuin. Kayak misalnya lo bisa kok jadi independent woman, jadi wanita karir. Jadi dari percakapan kita dari awal sampai akhir itu ya, itu belum tentu cara yang ampuh untuk menanggulangi masalah hal tersebut. Iya. Jadi itu kita hanya bisa memberikan sudut pandang kita terhadap audiens ya. Jadi itu terserah untuk audiens itu suka terhadap pandangan kita atau tidak, itu bisa diambil, kalau tidak ya diabaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.